Keutamaan zikir ini sangat agung. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa zikir ini dibaca Rasulullah SAW sebelum berdoa karena memiliki kekuatan sebagai muqaddimah atau pembuka doa. Para ulama menjelaskan bahwa siapapun yang mengucapkan zikir ini dengan iman dan harapan penuh kepada Allah, maka pintu langit akan terbuka untuk doanya. Bahkan zikir ini digambarkan sebagai zikir yang mengguncang arusnya Allah Subhanahu wa taala karena kuatnya pengagungan dan keikhlasan yang terkandung di dalamnya. Selamat menyimak dan selamat mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, kita seringkali merasa gelisah, khawatir, dan juga kehilangan arah. Di tengah keterbatasan daya dan upaya, kita mencari sandaran yang kokoh untuk tetap tegar menjalani kehidupan ini. Dalam agama kita, agama Islam, sandaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lengah sedikit pun. Banyak di antara kita yang berusaha mencari ketenangan jiwa melalui berbagai cara, namun tetap saja merasa hampa. Hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Maka zikir atau mengingat Allah menjadi kunci utama dalam mengakses ketenangan yang hakiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan banyak zikir yang luar biasa, baik dari sisi lafaz maupun maknanya. Setiap zikir yang beliau ajarkan bukan sekedar ucapan, melainkan kekuatan spiritual yang mampu menembus langit dan mengguncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk zikir yang sangat istimewa adalah zikir yang mengandung pengagungan kepada Allah sebagai pemilik arsy yang agung. Zikir ini merupakan bagian dari doa yang sangat dalam maknanya, di mana seseorang menyandarkan seluruh harapan dan doanya hanya kepada Allah yang Maha Tinggi. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Awanah, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir yang luar biasa sebelum berdoa. Zikir ini bukan sembarang zikir, bukan sembarang lafaz. Ia adalah rangkaian kalimat yang mengandung pengakuan akan keesaan, kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini tidak hanya menjadi pintu pembuka doa, tetapi juga menjadi bentuk penyerahan diri total kepada Allah. Dengan zikir ini, seseorang menunjukkan bahwa tiada kekuatan dan tempat bergantung kecuali kepada Allah yang Maha Agung. Jika kita mau merenungi makna zikir ini, maka kita akan menyadari bahwa semua perkara yang kita hadapi di dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kebesaran Allah, dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Saat kita mengakui keagungannya, maka kita pun sedang menempatkan diri dalam posisi hamba yang rendah hati. Sebagai hamba, kita tidak hanya dituntut untuk taat dalam bentuk ibadah fisik, tetapi juga dengan memperbanyak zikir yang tulus dari hati. Zikir ini adalah sarana untuk mengikat hati kita kepada Allah agar tidak terombang-ambing oleh dunia. Dalam momen-momen genting, banyak ulama dan ahli hikmah yang menjadikan zikir ini sebagai kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah. Mereka tidak hanya membacanya, tetapi juga meresapi setiap kata, menjadikannya pengantar doa-doa penting mereka. Saat kita ingin berdoa untuk kebutuhan besar, apakah itu rezeki, kesehatan, jodoh, pelunasan hutang, pelindungan dari musuh, atau permohonan keberkahan, maka mengawalinya dengan zikir ini akan membawa dampak spiritual yang sangat luar biasa insyaAllah. Sahabat yang dirahmati Allah, mengawali doa dengan mengagungkan Allah adalah adab yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya meminta, tapi juga mengenali siapa yang kita mintai. Allah Subhanahu wa taala
lebih menyukai seorang hamba yang menyebut-nyebut keagungan Allah sebelum memohon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bukan hanya kata-kata, tetapi juga urutan dan cara menyampaikan permohonan. Maka mari kita perhatikan dan teladani cara beliau berdoa dan berzikir dengan sepenuh hati. Inilah zikir agung yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Thumma yad'u ba'da dhalik. Tiada Tuhan selain Allah yang maha agung lagi maha pemurah. Tiada Tuhan selain Allah pemilik arsy yang agung. Tiada Tuhan selain Allah pemilik langit dan bumi serta arsy yang agung. Tiada Tuhan selain Allah yang maha pemurah lagi maha mulia. Tiada Tuhan selain pemilik arsy yang agung. Tiada Tuhan selain pemilik langit, pemilik bumi dan pemilik arsy yang agung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah itu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara mengamalkan zikir ini sangat sederhana namun mendalam. Bacalah zikir ini 3 kali dengan penuh khusyuk, terutama sebelum berdoa untuk sesuatu yang sangat penting dalam hidup sahabat. Boleh dibaca setelah sholat, di tengah malam, atau pada waktu mustajab lainnya, seperti sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, ketika turun hujan deras, atau setelah sholat tahajud. Setelah membacanya, lanjutkanlah dengan doa sesuai kebutuhan sahabat. Keutamaan zikir ini sangat agung. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa zikir ini dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa karena memiliki kekuatan sebagai muqaddimah atau pembuka doa. Para ulama menjelaskan bahwa siapapun yang mengucapkan zikir ini dengan iman dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu langit akan terbuka untuk doanya. Bahkan zikir ini digambarkan sebagai zikir yang mengguncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala karena kuatnya pengagungan dan keikhlasan yang terkandung di dalamnya. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian video kali ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.